Bab 004. Tapi si Adelia masih aja keras kepala. Mulut kita sampai berbusa nasihatin dia, tapi masih aja jahat. Yang terakhir ini malah parah banget, dia dorong Delima dari tangga. Gila kan? Ini termasuk kriminal nggak sih? Harusnya dia dipenjara sekarang. Biar kapok. Lagian kenapa si Adelia sejahat itu? Seharusnya dia bersyukur punya sepupu sebaik, sepintar dan setulus Delima. Langkah Adelia semakin dekat, Sonya dan Elina sudah siap-siap menolak Adelia yang akan merengek dan memohon pada mereka untuk percaya. Mereka sudah muak. Adelia semakin dekat dan... Sorry ya, kita nggak akan Adelia melewati mereka begitu saja. Terus melangkah tanpa mengatakan sepatah kata pun. Hening. Diam. Sonya dan Elina terdiam. Syok, dengan tatapan mata tak lepas menatap punggung Adelia yang kian menjauh. Apa-apaan ini? Itu Adelia kan? Tanya Elina tak percaya. Iya, gue yakin kok dia Adelia. Tapi kok... Mereka kebingungan. Ini bukan seperti Adelia. Biasanya Adelia akan tersenyum lebar sambil melambaikan tangan, lalu berlari menghampiri mereka dengan ceria. Saat Elina dan Sonya cuek, Adelia akan membujuk. Mengekor dan menempel pada mereka seperti lalat. Adelia juga memohon supaya mereka tetap berteman. Tapi sekarang... Apaan sih tuh anak? Nggak jelas banget, heran Sonya. Iya, dia pura-pura nggak kenal kita. Elina jadi kesal sendiri. Tak biasanya Adelia begini. Sudahlah, nggak usah peduliin. Paling dia sok-sokan cuek supaya kita yang kejar-kejar dia dan mohon-mohon. Sonya dan Elina tidak ambil pusing dengan perubahan sikap Adelia. Paling cuma bertahan beberapa jam atau paling lama sehari, terus besoknya Adelia mohon-mohon minta temenan sama mereka lagi. Adelia mana bisa tanpa mereka? Dia kan terkenal jahat, mana punya teman. Phoebe Squad. Nama itu nama yang Adelia usulkan untuk pertemanan mereka. Phoebe mirip dengan kata five. Five atau 5 adalah jumlah mereka. 21. Phoebe Squad resmi menjadi nama kelompok mereka. Terdiri dari 5 orang, Adelia, Elina, Sonya, Raihan dan Lukas. Mereka menjadi geng elit di sekolah. Sangat terkenal karena terdiri dari cewek cowok cantik, pintar dan kaya. Banyak siswa-siswi yang ingin bergabung. Tapi tidak pernah ada yang bisa. Tidak. Mereka bukan siswa-siswi sombong. Mereka sangat ramah, baik dan berprestasi. Mereka juga berteman dengan semua siswa. Tapi circle mereka memang sulit ditembus. Bahkan setelah lulus SMA pun, banyak yang berlomba-lomba masuk ke dalam geng mereka. Tetap saja, mereka tidak menerima anggota baru. Sampai Delima datang. Grup Phoebe Squad. Sonya menambahkan Delima. Sonya, selamat datang Delima. Lukas, wah calon istri gue nih. Elina, Delima, akhirnya segrup juga. Raihan, mulai sekarang lo anggota resmi grup. Lukas, anggap aja keluarga sendiri, iya keluarga. Aku suaminya kamu istrinya. Hehe. Elina, terpantau buaya darat sedang meluncurkan aksi. Delima, terima kasih banyak. Aku sangat-sangat bersyukur bertemu kalian. Entah apa yang terjadi padaku di Jakarta tanpa kalian. Kalian banyak membantuku, bahkan menerima aku di circle kalian. Lukas, aku juga bersyukur bertemu ibu dari calon anak-anakku. Hehehe.
Delima, Lukas bisa aja. Adelia, Delima, enjoy ya di sini. Delima, iya, terima kasih Adelia. Saat itu 1 tahun yang lalu, semua masih baik-baik saja. Tapi seiring berjalannya waktu, entah kapan tepatnya, Adelia mulai tersisih. Tiba-tiba saja grup itu seperti grup penghakiman untuk Adelia. Setiap Adelia melakukan kesalahan, dia harus minta maaf di grup itu. Seperti sekarang contohnya. Usai kelas terakhir, Adelia hanya diam di dalam kelas. Membaca grup Wafibe Squad yang rame. WGRUBVIBESQUAD. Sonya, ke basecamp dong. Rayain kuliah perdana. Lukas, gaya lo ngerayain kuliah perdana. Bilang aja mau nongkrong. Sonya, wah kakak tahu aja. Kan liburan kemarin kita nggak ketemu. Kalian nggak kangen gue? Lukas, kangen dong, kangen pengen numpuk pakai galon 30 L. Delima, kangen. Kangen Sonya. Kangen semuanya. 22. Sonya, Delima, emang lo yang paling pengertian di grup ini. Lukas, sayangku muncul juga. Aku juga kangen sama Neng Delima. Raihan, otu ke basecamp nih. Elina, woi tunggu bentar. Dosen gue buset nggak kelar-kelar ceramahnya. Baru hari pertama loh udah gini. Elah. Raihan, mau nitip apa nih? Atau GoFood aja? Delima, makan siang di basecamp aja gimana? Makan bareng. Kan kita udah lama nggak kumpul bareng sambil makan-makan. Sonya, sip. GoFood aja. Fried chicken sama pizza. Soda jangan lupa. Elina, oke. Gue mau camilan dong yang pedes-pedes. Sonya, jangan pedes-pedes. Lin, mulut kita aja yang pedas. Semua masih baik-baik saja. Adelia menyimak chat mereka sambil tersenyum. Seperti biasa mereka selalu lucu. Sampai tiba-tiba. Delima, Adelia, nanti mau makan apa? Bilang aja sama Kak Raihan. Oh ya, nanti ikut kumpul di basecamp kan? Nggak apa-apa, nggak usah merasa canggung. Aku udah maafin kamu kok. Elina, BTW, ada yang mulai sok cuek nih. Sok-sokan jadi misterius nggak muncul di grup. Sonya, siapa tuh? Inisial Adelia Siva Dharma Putra. Elina, buset malah sebut merek. Lukas, iya lupa ada Adelia di grup. Sampai lupa nyapa. Lukas, halo Adelia, apa kabar? Jahat-jahatnya dikurangin deh biar tambah cantik. Lukas, masa lo tega sih jahati ayang Delima yang manis, baik hati, cantik dan tulus gitu. Gue udah tahan-tahan loh dari kemarin-kemarin. Kayaknya ini udah kelewatan deh. Sekali lagi gitu, gue bakal turun kaki loh. Maksudnya turun tangan. Sonya, berikan tepuk tangan untuk pangeran bucin kita. Elina, prok. Sonya, emang perlu ditegasin nih Adelia. Gue yakin lo belum minta maafkan sama Delima. Lo harus datang ke basecamp hari ini. Harus minta maaf langsung di depan Delima, di depan kita-kita juga. Elina, setuju. Kita nggak mau temenan sama orang jahat. Raihan, Adelia, mau titip apa? Delima, gue sudah ya. Aku nggak apa-apa kok. Aku udah sembuh sekarang. Aku juga udah maafin Adelia. Adelia suka makanan manis, Kak Raihan. Belin cake aja. Yang itu loh, Kak, dari toko Sweet Bakery.
Sonya, nggak bisa dong Delima. Sekali-kali Adelia harus minta maaf sama lo. Biar dia juga bisa introspeksi diri. Elina, setuju. Gue males banget ya hal-hal kayak gini terulang terus. Mau sampai kapan jadi orang jahat terus? Lukas, tobat sebelum kiamat, Riana. Elina, pokoknya nanti lo harus datang ke base camp dan minta maaf sama Delima. 23. Sonya, setuju. Kalau enggak, kita kick dari persahabatan kita. Adelia keluar dari grup. Bruce. Sonya yang sudah tiba di base camp dan menikmati minuman dingin, menyemburkan minuman yang baru saja dia teguk. Syok melihat Adelia keluar grup. Srek. Elina yang sedang menyetir menuju ke base camp seketika mengerem mobilnya mendadak. Mengerjap beberapa kali untuk memastikan tidak salah lihat Adelia keluar dari grup. Elina masih syok sampai mengabaikan pengendara mobil yang menggedor-gedor jendela mobilnya karena tadi tiba-tiba berhenti menyetir. Pengendara itu hampir kesal karena mobilnya hampir menabrak. Srek. Lukas yang baru saja keluar dari kafe seketika menghentikan langkah. Pandangan matanya tertuju pada sebaris kalimat, Adelia keluar dari grup. Tak percaya dengan kalimat itu, Lukas sampai berulang-ulang membacanya. Dek. Tangan Raihan yang hendak mengambil kembalian uang dari kasir, seketika tertahan di udara. Terkejut melihat Adelia keluar dari grup. Mas, ini kembaliannya. Raihan mengerjap dan mengambil uang itu. Lalu meninggalkan toko Sweet Bakery sambil menenteng paper bag berisi cake vanila kesukaan Adelia. Di dalam mobil, Raihan termenung. Layar ponselnya menunjukkan room chat Wa Group. Tadi sempat hening beberapa menit setelah Adelia keluar dari grup, kini mulai ramai dengan chattingan mereka. Wa Group VIBESQUAD. Sonya, apa sih Adelia tiba-tiba left group? Elina, cuma caper nggak sih? Lukas, ngambek kali. Delima, aku masukin Adelia ke grup ya. Sonya, nggak usah lah. Nanti juga minta kita masukin grup lagi. Paling lagi PMS tuh. Elina, betul. Tunggu aja atau 2 jam lagi, dia pasti diam-diam chat salah satu di antara kita dan minta dimasukin grup lagi. 24. Raihan, semarah-marahnya Adelia, sekesal-kesalnya dia, dianggap pernah left dari grup sebelumnya. Lukas, lo kayak baru kenal Adelia kemarin sore aja sih, tuh anak kan emang suka ngambek. Santai aja. Raihan juga berharap begitu tapi firasatnya mengatakan hal lain. Ini bukan hanya sekedar candaan. Adelia tidak pernah membuat candaan tentang persahabatan mereka. Grup itu dibuat oleh Adelia 4 tahun yang lalu. Rai, bikin grup yuk. Grup apa? Grup kita berlima. Buat apa sih? Setiap hari juga ketemu terus di sekolah. Kan sekarang kita masih SMA. Kalau udah lulus terus pisah kampus gimana? Gue kan mau temenan terus sama kalian. Setuju ya? Oke. Raihan tertawa, gue belum setuju ya. Pokoknya harus setuju. Saat itu di bawah pohon besar di belakang sekolah, Adelia duduk bersama Raihan di rumput hijau dan Adelia membuat grup Wa. Nah udah selesai. Namanya Vibe Squad. Bagus kan? Jelek. Ih bagus tahu. Yang jelek itu muka lo, Rai. Raihan lagi-lagi tertawa, kayaknya cuma lo deh satu-satunya orang yang bilang gue jelek. Emang jelek tahu. Lalu dari kejauhan Sonya, Elina dan Lukas datang.
Mereka berlima duduk di bawah pohon membahas tentang grup mereka. Mereka punya usulan nama-nama lain. Gue mau usul. Namanya 5 Upil, usul Lukas. Upil. Iya, seperti upil yang lengket, persahabatan kita akan terus lengket. Saat itu mereka kompak memukul Lukas. Gue juga punya usul. Gimana kalau namanya Beauty and the Beast, usul Elina. Raihan dan Lukas langsung melempar tatapan tajam. Jadi maksud lo, gue dan Raihan manusia buruk rupa gitu? Lukas langsung protes dan disambut dengan tawa mereka. Akhirnya setelah berdebat panjang lebar sampai tak terasa bel masuk berbunyi, mereka sepakat dengan nama yang diusulkan Adelia, Vibe Squad. Jargonnya dong. Vid Squad Jaya Jaya Jaya, sorak Sonya. Lo kata kita klub basket, Lukas mencibir. 25. Mereka kembali ke kelas sambil tertawa. Kenangan itu tak akan pernah Raihan lupakan. Entah bagaimana teman-temannya, tapi bagi Raihan, setiap momen yang mereka habiskan bersama masih tersimpan rapi dalam ingatannya. Adelia, lirih Raihan. Masalah ini serius. Harus dibicarakan. Tak mau menunda lagi, Raihan putar balik menuju ke kampus lagi. 26. Keluar dari grup. Adelia tidak pernah membayangkan akan keluar dari grup yang dia buat sendiri. Tapi untuk apa bertahan di lingkungan yang tidak menghargainya lagi? Jadi ya sudah, daripada terus-menerus disindir, ditekan, disalahkan, lebih baik pergi saja. Tentu saja tidak mudah. Adelia sempat merasa sesak. Bagaimanapun juga mereka sudah bersama selama 4 tahun, masa-masa SMA menjadi lebih indah dan berwarna bersama mereka. Kini Adelia harus melupakan mereka. Tentu, mereka masih bisa berteman. Tapi tidak lagi bersahabat. Setibanya di parkiran, Adelia mendongak, menatap langit siang ini yang sangat cerah. Ya, mungkin ini bisa menjadi awal baru untuknya. Oke Adelia. Mari fokus. Fokus mengerjakan 3 misi Adelia. 1. Misi fokus kuliah dan memulai karir sebagai desainer. 2. Misi menghasilkan uang dan menabung untuk keluar dari rumah. Ketiga, misi membahagiakan diri sendiri. Halo, sweetie, nungguin ya. Adelia tersenyum dan mengusap motornya. Sekarang kita akan menjalankan misi pertama. Memulai karir sebagai desainer. Sekarang Adelia berada di depan sebuah gedung berlantai 3. Gedung milik neneknya. Dulunya gedung ini adalah gedung butik bernama Miracle. Pada masanya, butik ini sangat terkenal. Menjadi langganan artis dan kaum sosialita. Nenek juga menjadi desainer terkenal. Tapi sayang sekali. Sudah 1 tahun ini, gedung ditutup. Terlantar setelah nenek meninggal. Oma mempercayakan Miracle Butik pada asisten Oma. Dia malah bawa kabur uang Oma. Akhirnya karena tidak bisa percaya pada siapapun, Regina, Mama Adelia, menutup gedung ini. Artinya, Miracle Butik juga tidak berproduksi lagi. Tapi Oma jangan khawatir. Ada aku. Mulai sekarang aku yang akan mengurus Miracle Butik. Seperti janjiku dulu, aku akan membawa Miracle Butik kembali pada masa jayanya. Semua orang di negeri ini akan mengenal Miracle Butik. Adelia tersenyum. Sekarang saatnya melihat-lihat gedung. Meskipun tidak dipakai, Regina rutin menyuruh orang membersihkan gedung ini bulan sekali. Srek. Adelia memasukkan kunci ke dalam gembok besar yang merangkai pintu masuk. Kunci ini diberikan mamanya.
Karena sibuk mencari perhatian ke sana kemari, Adelia sampai lupa ikut merawat gedung ini. Kalau dipikir-pikir, kenapa aku harus memohon-mohon pada sahabat-sahabatku untuk tidak ditinggalkan dan memohon pada kekasihnya untuk tidak dicampakkan? 27. Padahal tanpa mereka aku juga masih bisa bernapas dan makan 3 kali sehari. Diriku di masa lalu memang menyedihkan. Kok nggak bisa ya? Adelia terus mencoba memutar kunci, tapi gagal membuka gembok. Apa mama mengganti gemboknya? Maling sekarang nyalinya oke juga ya. Bahkan berani beraksi membobol gedung orang siang bolong. Suara itu. Adelia menoleh. Terkejut melihat sosok laki-laki yang wajahnya tak asing ini, tapi lebih terkejut dengan omongannya tadi.